Assalamualaikum Pak Tasyan. Waalaikumsalam Pak Redeka, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Tasyan? Alhamdulillah, pun baik. Pak Redeka, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Tadi habis dari mana Pak? Iya, tadi habis ada long march ya Pak, jalan-jalan dengan siswa P5 ya? Iya, pelajaran P5. Luar biasa tadi. Kelihatan bahagia sekali. Iya Pak. Karena alhamdulillah kalau jalan-jalan hati kita senang, fisik juga sehat. Sehat ya. Oke, baik. Pak Tasyan, alhamdulillah kita pagi ini bisa ketemuan sesuai janji kita kemarin. Kita akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang nanti Pak Tasyan akan mengajar di kelas. Jadi nanti kita akan mengadakan supervisi dan ada 3 proses ya Pak Tasyan. Ada pra-observasi, kemudian nanti observasi dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan pagi ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, kemarin Pak Bastian sudah cerita ke saya besok akan ngajar di kelas 10 TKR ya, mata pelajaran PAI. Nah, boleh saya tanya Pak Bastian ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan datang ada apa Pak Bastian? Untuk tujuannya dari materi pembelajarannya, untuk besok insya Allah saya akan mengajarkan terkait dengan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Harapannya siswa mampu mengerti dan paham bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi nanti itu terkait dengan sejarah Islam, tarikh. Siswa tahu, kemudian mengerti, memahami, sekaligus nanti bisa mengambil hikmah Pak Arifika dari pembelajaran itu. Oke. Baik Pak Bastian. Jadi tujuan pembelajarannya supaya anak-anak tahu, mengerti, memahami dan juga mengambil hikmahnya. Baik. Untuk area pengembangan yang dikehendaki, yang ingin dicapai anak-anak, pengennya seperti apa sih Pak? Level tahu, mengerti dan memahaminya itu seperti apa? Sebenarnya ini Pak Arifika, saya ingin siswa itu, karena mungkin pembelajaran yang telah lalu itu saya menggunakan metode ceramah ya Pak. Jadi ada beberapa mungkin siswa itu yang kemarin mungkin karena pembelajaran setelah saya itu, sebelum saya adalah olahraga dan mereka capek. Nah, dan saya kebanyakan karena pembelajaran agama Islam itu mungkin terbawa dengan ceramah-ceramah. Jadi saya kebanyakan menggunakan metode ceramah. Jadi ada beberapa 1 atau 2 anak yang terkadang tertidur Pak Arifika. Nah itu, atau malah tidak ada yang tertidur tetapi tenang Pak Arifika. Tapi ya tenangnya itu malah sepi sekali. Jadi malah rasanya sunyi, seperti di mana hadapannya itu seperti bukan siswa, bukan manusia. Jadi malah sepi seperti itu. Seperti saya yang berbicara sendiri. Jadi anak-anak setelah pelajaran olahraga kemudian masuk pelajaran agama gitu. Jadi posisinya anak-anak capek kemudian didongeng gitu ya, dengan ceramah. Makanya anak-anak ada yang tertidur, ada yang cuek, ada yang sepi, nggak ngapa-ngapain kayak ngeblank gitu. Seperti itu Pak Rendra. Jadi ada yang seperti itu. Nah, saya ingin kelas saya besok itu mungkin lebih hidup Pak Rendra. Jadi siswa itu juga merasa, oh ini pembelajaran agama yang menyenangkan, tidak membuat terlena tertidur malah. Jadi siswa itu juga memiliki makna mengikuti pembelajaran agama Islam. Ya Pak Rendra. Yang menyenangkan dan bermakna. Ya, yang menyenangkan, bermakna. Karena saya lihat juga kemampuan siswa itu sepertinya berbeda-beda Pak Rekta di dalam kompetensi agama. Ada yang kelas 1 itu masih Iqra,
Ada yang sudah Al-Quran, ada yang sholat fardunya sudah lengkap, ada yang belum. Nah, jadi dari sisi ibadahnya saja sudah berbeda-beda kemampuan mereka melakukan ibadah. Jadi saya rasa butuh pembelajaran yang baru mungkin ya untuk menghadapi siswa dengan apa ya Pak Arif kayak dengan sikap ibadah, kemampuan ibadah juga yang berbeda-beda. Kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi Pak Bastian akan menstrategikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak-anaknya begitu, menyesuaikan. Walaupun mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, harapannya mereka bisa mampu menerima pembelajaran dari Pak Bastian sesuai dengan kemampuan mereka begitu nih. Iya, benar Pak Arif. Oke, luar biasa sekali Pak Bastian. Jadi memang ya guru seperti itu tuh luar biasa sekali. Pak Bastian sudah sangat memperhatikan anak-anak, mengatakan bahwa mereka itu ternyata berbeda-beda kemampuannya. Mereka harus dengan usaha juga yang berbeda gitu ya, yang macam-macam ya Pak ya, untuk membawa pembelajaran. Nah, mau strateginya seperti apa nih Pak? Mungkin merujuk pada pembelajaran diferensial Pak Arif yang memberikan kesempatan pada peserta didik agar mereka bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Misalkan besok kita akan mempelajari tarikh atau sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Itu kan di beberapa sejarahnya itu kan tentu saja ada dalil dari Quran dan hadis ya Pak Arif. Itu untuk anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Kalau saya menerangkan dengan membawa Al-Quran mushaf yang tanpa terjemahan, itu tentu saja anak-anak itu akan kesulitan. Nah, belum lagi nanti anak-anak yang mungkin mereka masih dalam tahap Al-Qurannya itu masih belajar ya Pak Arif, kita maksudnya masih dari Iqra itu masih ekta gitu, belum lama. Itu juga nanti kalau saya menggunakan terjemahan keseluruhan juga tidak bagus. Nah, makanya besok apabila muncul dalil atau riwayat dari Quran hadis terkait dengan dakwah Rasulullah, saya akan memberikan media yang berbeda. Ya, ada yang menggunakan audio sehingga untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan masih belum bisa membaca Al-Quran tetap bisa nanti mendengarkan dengan baik. Untuk anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, tentu saja nanti membacanya mushaf Al-Quran. Nah, nanti bisa disatukan lagi dengan mungkin video Pak Arif. Jadi tidak hanya audio nanti bisa berupa rekaman Pak Arif, bisa berupa video juga. Jadi seperti itu. Untuk menjembatani mereka yang kesulitan dalam membaca Al-Quran Pak Arif. Jadi seperti itu. Itu khusus untuk materi tarikh sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Oke. Luar biasa Pak Bas. Ternyata Pak Bastian memperhatikan ini ya, diferensiasi yang ada pada anak-anak, perbedaan yang ada pada anak-anak difasilitasi begitu ya. Jadi menggunakan video yang ada audionya, anak-anak yang belum mampu membaca Al-Quran. Oke, ini menarik Pak Bastian, menarik, dan saya kira Pak Bastian sudah memiliki strategi yang bagus untuk kemudian bisa dikembangkan ketika besok. Oke, kita akan ketemu besok di kegiatan pembelajaran di kelas ya. Insya Allah Pak, kita akan ketemu lagi. Terima kasih Pak Bastian, saya kira cukup untuk hari ini untuk observasi supervisi kita. Yang jelas nanti semoga proses supervisi akademik ini memberikan manfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Bastian. Sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi di pelajaran PAI dengan Pak Bastian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu ketua kelas Mas Bagas untuk memimpin berdoa. Silakan. Kedua, hari Jumat sebelum mulai pelajaran
Baik, selanjutnya silakan dilanjutkan dengan karakter Mas Bagas. Silakan. Berdiri gerak. Siap gerak. Istirahat tempat gerak. Periksa perapian. Siap. Mulai. Siap gerak. Siap salam. Kapan selamat siang pada Habib. Siap, silakan duduk. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada siang hari ini kalian kembali bertemu dengan Pak Bastian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum tadi kita memulai, kita sudah berdoa bersama-sama, kemudian kita sudah melakukan karakter yang merupakan karakter SMK Negeri 2 Yogyakarta. Untuk kali ini, Pak B akan melakukan presensi terlebih dahulu. Baik, silakan nanti yang namanya Pak B panggil untuk mengacungkan tangannya. Oke. Abigail, ada? Bandu Banda? Muhammad Aditya? Raka Rosyid? Yusuf Permana? Mahardika? Oke, baik, alhamdulillah sudah Pak Bastian absen dan ternyata alhamdulillah masuk semua ya. Oke, pembelajaran pada siang hari ini itu kita akan belajar tarikh anak-anak sekalian, yaitu belajar sejarah dalam dunia Islam. Nah, dalam dunia Islam sendiri pembelajaran tarikh itu nanti kita akan belajar berbagai hal. Tapi untuk kali ini kita akan belajar tarikh terkait dengan dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh beliau di kota Madinah. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya Pak Bastian sudah menerangkan bagaimana dakwah Rasulullah yang telah dilakukan di kota Mekah. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran bagaimana dakwah Rasulullah itu dilakukan, kemudian strateginya di kota Madinah. Sebelum kita mulai, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi kemarin? Butuhkan tangan kalau ada? Nggak ada? Kalau sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, oke, kita lanjut ke materi setelahnya. Dakwah itu kalau kita sering mendengar kata dakwah, itu kira-kira apa? Dakwah itu artinya apa, Mas Bagas? Coba. Apa? Kalau begitu mendengar kata dakwah itu yang terpikirkan apa? Menyebar agama, cerdas. Coba Mas Alwan selain itu mendengar kata dakwah itu apa? Apa yang terpikirkan? Apakah tadi menyebar agama? Kalau mendengar kata dakwah itu yang terpikirkan apa? Menyebarkan agama. Agama apa? Agama Islam. Dan di masa Adin ceramah bagus. Kemudian satu kali ya, Mas Banu, kalau mendengar kata dakwah itu yang terpikirkan apa? Kira-kira? Atau pengajian kah? Atau pada saat khotib? Atau mungkin apa? Yang terpikir apa kira-kira? Apa? Menyampaikan ilmu. Oke, cerdas Mas Baru. Jadi gini, dakwah sebelum kita mengangkat lebih jauh ya, Pak ingin memberikan sedikit pemahaman. Dakwah itu benar apa yang dikatakan Mas Alwan, kemudian Mas Bagas, Mas Banu, Dimas dan lain sebagainya. Dakwah itu secara sederhana itu adalah mengajak atau menyeru kepada apa? Kepada kebaikan yang bersumber pada ya tentu saja Al-Quran dan Hadis.
Nah, alhamdulillah anak-anak Pak Bastian yang cerdas yang soleh. Pada kesempatan kali ini, apa yang sudah kalian tadi sebutkan terkait dengan dakwah itu benar semua, yaitu menyeru, mengajak kepada kebaikan. Nah, hari ini kita akan belajar dakwah Rasulullah yang ada di Madinah. Tadi kenapa Pak B mengajukan pertanyaan terkait dengan dakwah? Ya karena memang ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tarikh sejarah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baik, kita mulai dulu. Nah, kompetensi dasar kalian bisa lihat di atas, anak-anak sekalian. Ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian tempuh. Pertama, membiasakan sikap semangat berdakwah dan mengajarkan kebaikan. Nah, sikap berdakwah itu butuh semangat, butuh ghirah, butuh azam. Dan bagaimana kita bisa mencontoh dari Rasulullah, nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian yang kedua, menerapkan perilaku tangguh dan rela berkorban. Ini termasuk C3 ya. Nah, yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan. Jadi nanti kita akan mempelajari mengapa kok Islam itu bisa tersebar dengan baik di kota Madinah. Kita akan mempelajarinya. Ini termasuk kompetensi C4. Kemudian mendemonstrasikan. Apa Pak Bastian yang akan didemonstrasikan? Kalian akan mendemonstrasikan apa yang akan jadi bahan diskusi kita nanti setelah Pak B terangkan materi. Nah, apa itu nanti akan Pak B jelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ada 5 ya. Membangun sikap semangat berdakwah C6, kemudian mengembangkan sikap berani, tidak takut C6 lagi, menyusun map. Nah ini, map ini nanti kalian akan membuatnya dengan aplikasi Canva. Nanti akan Pak B berikan petunjuk-petunjuk dalam menggunakan agar nanti kalian dalam satu bahasan yang sama dalam satu kelas. Nah, nanti setelah kalian membuatnya, nanti kalian akan bisa menyimpulkan faktor-faktor keberhasilan apa, yaitu termasuk C5. Kemudian menampilkan map, yaitu menampilkan itu bagian dari kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah saya terangkan apa itu dakwah, Mas. Dakwah itu secara bahasa artinya memanggil, menggugah, mengajak, menyeru. Karena dakwah itu kalau kalian artikan itu luas. Yang pertama itu yang paling luas itu dakwah. Kemudian yang kedua itu tabligh. Kemudian setelah itu khutbah. Kenapa Pak mengatakan luas? Karena dakwah dibandingkan dengan khutbah itu Pak Bastian tanya lebih aturannya lebih mengikat yang mana? Khutbah ya, karena khutbah itu harus ada rukun-rukunnya, harus ada hal-hal yang terpenuhi dan harus dilakukan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau dakwah kalian bisa berdakwah di mana saja, berdakwah dengan apapun yang kalian punya. Ada orang yang pintar menggambar menggunakan komik sebagai media dakwah bisa. Ada orang yang pintar bernyanyi menggunakan suaranya dengan menggunakan dakwah seperti sholawatan atau nasyid dan lain sebagainya. Ada orang yang berdakwah dengan teknologi. Contohnya membangun masjid. Bayangkan kalau orang itu ya Mas, tidak ada orang yang menguasai ilmu arsitektur, maka bangunan-bangunan yang hebat, termasuk masjid, termasuk tempat-tempat yang bisa menolong kita, bisa menghindarkan kita dari panas terik, itu tidak akan bisa terjadi. Makanya dakwah itu dilakukan tidak hanya dalam majelis. Bisa kalian berdakwah di rumah dengan keluarga, mengajak bapak ibu sholat ke masjid, itu juga bagian dari dakwah. Oke, selanjutnya. Nah, ini macam dakwah. Ada 2 secara khusus ya Mas. Itu di Al-Zin itu terjadi di Mekah. Kemudian di Al-Jan itu di Mekah dari Madinah.
Sebenarnya kemarin Pak Tis sudah menerangkan dakwah di Al-Sil itu dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan di Mekah, yang dakwah secara terang-terangan juga di Al-Jam secara terang-terangan juga dilakukan di Mekah. Dan di Madinah ini sudah sepenuhnya dilakukan secara terang-terangan. Ada yang menyebut Pak Bastian yang peperangan di masa Rasulullah di Madinah itu bukankah bagian dari dakwah? Ada yang menyebut seperti itu. Peperangan Perang Badar, Uhud, Khandaq itu bagian dari dakwah. Ada yang menyebut seperti itu. Tapi secara garis besar ada dua seperti ini. Kemudian, nah ini adalah konsep utama yang harus kalian perhatikan terkait dengan dakwah Rasulullah di Madinah. 1 Hijriah itu dimulai pada saat apa? Ihsan. 1 Hijriah dimulai pada saat apa? Mas Eva. Mantap. Bagas apa? Saat apa? Oke, cerdas. Jadi benar apa yang dijawab oleh Bagas tadi luar biasa. 1 Hijriah itu dimulai pada saat Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dimulai dengan 1 Hijriah. Nah, pada saat 1 Hijriah itu Rasulullah berhijrah. Itu dimulailah hitungan tahun Islam 1 Hijriah. Kemudian yang kedua 2 Hijriah mulai berperang. Perang pertama kali yang dilakukan pada masa itu perang apa? Badar. Setelah itu ada perang Uhud, setelah itu ada Khandaq, ada Tabuk dan lain sebagainya. Nah, pada saat 2 Hijriah itu puasa Ramadan sudah diwajibkan. Perintah melaksanakan puasa Ramadan itu sudah wajib. Kemudian yang ketiga 3 Hijriah larangan meminum khamar. Kemudian nah ini terjadi perang Uhud. Kemudian 5 Hijriah perintah untuk melaksanakan ibadah haji, berhijab dan adanya perang Khandaq. Itu peristiwa-peristiwa penting di tahun 5 Hijriah. Kemudian 6 Hijriah itu kejadian Hudaybiyah. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang anak-anak sekalian ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, selanjutnya nah, surat Al-Baqarah. Silahkan kalian siapkan HP-nya. Coba di scan, ada QR code. Ada QR code di layar. Coba kalian scan QR code di situ. Kita hari ini akan belajar dalil terkait dengan hubungannya dengan dakwah Rasulullah ya, Mas. Sudah ada bisa menyekat pakai QR code? Itu nanti merujuk ke situs YouTube. Yang bisa nyekat, Pak Bastian QR code-nya nggak ada. Bisa Mas? Masuk ke YouTube? Coba di-play, pakai web sekolah, nggak apa-apa. Di-play, dikeraskan. Nah, itu. Kalau kalian scan QR code atau barcode yang Pak Bastian siapkan di atas, itu adalah lafal dari bunyi Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Nah, silakan bagi yang memiliki kemampuan Al-Quran masih kurang atau belum bisa membaca Al-Quran, kalian perhatikan bacaan tersebut, kalian dengarkan. Karena dengan semakin kalian mendengarkan dan berlatih, tentu saja kalian akan semakin lancar. Nah, bagi yang bisa membaca Al-Quran, mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Bagi yang sudah bisa, kita baca dengan diawali tahun terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisama ustarobi ayat 10. Ala
Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, ini masih sama. Ada Quran surat An-Nisa ayat 40. Bagi yang memiliki kemampuan Al-Quran yang masih belum bisa, masih kurang, kalian bisa men-scan QR code yang ada di atas, kemudian nanti akan terupload ke YouTube bagaimana baca Quran surat An-Nisa. Bagi yang sudah, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ya, terus saudara sekalian, baiklah anak-anak Pak Bastian yang cerdas ya, soleh-soleh semua yang luar biasa. Setelah Pak Bastian terangkan materi tadi terkait dengan dakwah Rasulullah di Madinah, sekarang waktunya silahkan kalian berkelompok sesuai dengan nomor yang tadi Pak Bastian sudah bagikan. Kemudian diskusikan dengan teman kalian sesuai dengan nomor kelompok kalian tadi, apa yang menjadi faktor-faktor keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, silahkan kalian buat dengan Canva. Setelah itu nanti kita tampilkan, kalian presentasikan hasil dari mind map menggunakan Canva tersebut. Baik, anak-anak, diskusi sudah berakhir. Kalian tadi sudah mengirimkan karya kalian melalui WA ke Pak Bastian. Karya Canva yang sudah kalian buat, silakan untuk kelompok pertama untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Silakan kepada Mas Bagas untuk membacakan sini, silakan langsung maju saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan faktor-faktor Rasulullah berhasil berdakwah di Madinah. Yang pertama adalah tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kebenaran isi penyampaiannya. Ketiga, dakwah dengan kelembutan. Dan yang terakhir, nomor 4, Rasulullah berhasil menerapkan prinsip keadilan bagi semua penduduk Madinah. Oke, baik, terima kasih. Ada yang bertanya terkait dengan presentasi Mas Bagas ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Cukup. Oke, silakan Mas Bagas ditutup. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa sekali anak-anak sekalian, anak-anak Pak Bagas yang soleh, yang cerdas, yang hebat semua. Tadi kita sudah mendengarkan seluruh presentasi dari kelompok yang sudah membuat terkait dengan mindmap tadi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan pada siang hari ini? Pertama, untuk menjadikan seseorang seperti sosok Rasulullah yang memiliki azam, giroh, semangat yang tinggi dan tangguh, kita pertama harus memperbaiki keimanan, kesabaran, menata hati kita seperti yang telah diterangkan oleh teman kalian tadi ke depan. Selain itu, perlu strategi juga yang bagus. Apa strateginya? Ya, kalau kita sekarang yang kalian dakwai teman-teman kalian, ya ikutlah dengan apa yang sedang ngetren. Kalau kata teman kalian tadi, kata Mas Ahsan tadi ya, kita itu ngetren, tapi gunakanlah yang viral-viral itu dengan kebaikan. Yang
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifika. Selamat pagi Pak Bastian. Selamat pagi Pak Arifika, Sugeng Enjang. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pasca observasi kemarin gitu. Kita kehadiran PP kita beliau Bu Estin untuk pendampingan individu. Selamat datang Bu Estin. Oke, Pak Bastian, langsung saja kita ke kegiatan pasca observasi kemarin. Nah, kemarin Pak Bastian sudah mengajar di kelas, kemudian tentu Pak Bastian mendapatkan sesuatu pengalaman. Ini bagaimana ini Pak Bastian merefleksikan kegiatan pembelajaran kemarin? Baik, alhamdulillah Pak Arifika, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin itu luar biasa ya Pak Arifika ya. Pembelajaran yang sebelumnya saya ceritakan sebelumnya di sebelum pembelajaran ke Pak Arifika bahwa kelas saya itu setelah kelas olahraga, apalagi pelajaran pendidikan agama Islam di jam siang itu kebanyakan anak ngantuk, bosen. Setelah saya terapkan pembelajaran yang berdiferensial, karena diferensiasi pembedaan antara kemampuan anak itu Pak Arifika itu luar biasa. Ternyata memang anak itu perlu diidentifikasikan sesuai dengan kemampuannya, kemudian perlu kita berikan stimulus dan media sesuai dengan kemampuannya. Terutama ini Pak Arifika, dalam pembelajaran agama Islam di kelas saya sendiri, terutama kelas 1, itu ternyata ada kelompok yang sudah bisa membaca Al-Quran lengkap dengan makhorijul hurufnya sudah benar, ada yang membaca Al-Quran tajwidnya dan makhorijulnya belum benar, bahkan ada yang belum bisa membaca Al-Quran, bahkan huruf hijaiyah pun belum kenal. Nah, setelah kemarin saya identifikasi, oh ini A, B, C itu masuk kelompok mana, saya berikan treatment media yang berbeda, ternyata responnya cukup baik Pak Arifika. Responnya cukup baik? Iya, cukup baik daripada kelas sebelumnya. Contohnya kemarin saya terapkan di materi dakwah Rasulullah di Madinah. Itu kan setiap materi kan ada dalilnya Pak Arifika, Al-Quran ya tentu saja, dan hadis terutama Al-Quran. Nah, untuk yang sudah bisa membaca Al-Quran, itu mereka membaca dalil dari mushaf Al-Quran atau Al-Quran digital dari HP mereka bisa Pak Arifika. Tetapi ternyata untuk yang belum bisa, itu kemarin saya siasati dengan membuat semacam QR code Pak Arifika, barcode, ya barcode yang bisa mereka scan, karena saya tampilkan lewat proyektor, mereka scan lewat HP, dan itu nanti langsung nge-link ke YouTube berupa bacaan Quran surah yang dijadikan dalil tersebut. Jadi untuk anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, mereka itu tetap bisa mendengarkan dan melihat. Iya, karena dalam pandangan kami sebagai guru agama, wahyu pertama itu kan diajarkan oleh malaikat Jibril itu dengan perantara dikatakan dulu, baru kemudian dituliskan. Nah, makanya saya juga percaya kalau anak itu belum bisa membaca Al-Quran, tapi kalau dia mendengar terus, mendengar dulu dan melihat, saya yakin pasti bisa. Seperti itu Pak Arifika. Oke, berarti Pak Bastian sudah menerapkan diferensiasi. Diferensiasi di situ ya, diferensiasi konten materi untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Pak Bastian merasakan apa nih? Senang atau enggak kalau anak-anaknya seperti itu? Ya, alhamdulillah senang sekali Pak Arifika, karena kemarin yang suasana kelas itu mirip seperti kuburan ya Pak Arifika. Karena banyak yang tidur, ya sekarang bisa hidup. Alhamdulillah, ya mungkin tidak 100% hidup Pak Arifika, mungkin masih ada 1-2 anak yang karena capek olahraga ya, atau karena apa masih pasif tetapi tidak tidur, alhamdulillah. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan apabila saya menerapkan pembelajaran yang terdiferensial tadi. Diferensiasi tadi. Ya. Oke, luar biasa sekali ini Pak Bastian untuk refleksinya. Pak Bastian merasakan manfaatnya ya dan merasa bahagia. Oke, menemukan fakta-fakta baru, ternyata anaknya lebih aktif begitu ya Pak Bastian. Iya. Baik Pak Bastian, di kegiatan pasca observasi ini kita akan melaksanakan diskusi. Tentu kita punya tujuan Pak Bastian, tujuan diskusi ngobrol kita kali ini itu
pasca observasi itu kita ingin mencapai apa gitu. Nah, kira-kira dari obrolan ini apa yang Pak Bastian harapkan? Baik Pak Refeka, jadi saya ingin dengan kita seperti ini Pak Refeka, saya bisa terus menghidupkan kelas saya. Walaupun perubahannya kecil Pak Refeka, dengan pembelajaran terdiferensiasi ini, saya harap anak itu bisa terus semakin baik, kelas bisa hidup, mereka bisa tidak tertekan menghadapi pembelajaran agama Islam Pak Refeka. Jadi apa yang saya sampaikan itu saya harap mereka bisa menerima dengan ikhlas, mereka bisa menerima dengan hati yang menyenangkan. Jadi kelasnya itu hidup tidak seperti di kuburan, tidak seperti di balik jeruji penjara. Jadi seperti itu. Apalagi habis olahraga. Habis olahraga ya. Capek terus mereka dapat pelajaran teori gitu ya. Iya Pak Refeka. Jadi seperti itu. Ya berarti tujuan kita adalah bagaimana metode ini bisa diterapkan dan terus diperbaiki begitu ya. Ya, terutama metode terdiferensiasi ini sangat menarik Pak Refeka. Ya, karena ternyata semua anak memang harus dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari gurunya. Oke, yang selanjutnya Pak Bastian. Pak Bastian, untuk mencapai tujuan itu, tentu Pak Bastian sudah mengidentifikasi ya permasalahan-permasalahannya. Adakah permasalahan yang didapati Pak Bastian ketika menginginkan hal itu, yang nanti selanjutnya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu? Untuk masalah pasti ada ya Pak Refeka ya di setiap pembelajaran menurut saya, entah dari internal, entah dari eksternal, dari kelas lain mungkin karena ramai, dari internal mungkin dari saya sendiri mungkin yang kurang persiapan, atau dari siswanya yang capek tadi. Tetapi untuk pembelajaran terdiferensiasi itu dalam penerapannya awalnya Pak Refeka, saya memang agak kesulitan menggugah semangat anak-anak, terutama yang belum bisa membaca Al-Quran, untuk men-scan. Nah, scan barcode yang tadi saya tampilkan, ya mereka mengira itu, ya memotivasi. Akhirnya saya berikan semacam reward ya Pak Refeka waktu itu ya. Saya berikan reward, siapa yang paling cepat men-scan, nanti saya berikan nilai waktu itu, nilai plus. Nah, rewardnya jadi bukan bentuk benda. Kemudian yang bisa segera membuka link itu dan mengatakan isinya apa, nah saya berikan reward berupa pujian, berupa tepuk tangan dari teman-temannya. Jadi reward yang saya berikan itu meskipun bagi sebagian tidak bentuk uang, saya tidak suka memberikan reward dalam bentuk itu, tapi penghargaan berupa nilai, berupa penghargaan, ya pujian. Saya lebih suka seperti itu Pak Refeka. Dan akhirnya berhasil menumbuhkan 1-2 orang, kemudian mulai men-scan, kemudian semua, dan anak-anak itu akhirnya mau men-scan QR code, dan akhirnya mereka bisa mendengarkan Quran bersama-sama. Oke, jadi Pak Bastian akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pada kompetensi dasar yang selanjutnya juga ya Pak ya. Itu kemudian Pak Bastian juga sudah mengidentifikasi ternyata permasalahannya mungkin untuk memotivasi anak-anak. Kira-kira ada kendala lain enggak Pak selain motivasi anak-anak itu? Katakanlah mungkin supaya mereka itu lebih bersemangat lagi, atau mungkin hal-hal kekurangan yang kemarin tidak tidak tercover selama menerapkan pembelajaran diferensi. Apa ada hal-hal yang masih perlu ditambahkan Pak? Menurut saya masih Pak Refeka, karena bagi saya pembelajaran itu terus berlanjut ya sepanjang hayat ya. Jadi untuk kemarin, refleksi yang kemarin itu saya masih merasa awalan saya itu masih terlalu monoton Pak Refeka. Jadi siswa itu di awal yang tadi saya katakan motivasinya kurang. Untuk kedepannya mungkin saya akan menerapkan ice breaking terlebih dahulu. Iya, dengan metode mungkin bisa metode yang menggerakkan tubuh, semacam gerak-gerakan, atau bisa dengan ya bermacam-macam metode ice breaking yang ada. Iya. Berarti nanti Pak Bastian akan menumbuhkan keinginan atau semangat belajar melalui metode-metode seperti itu, ice breaking, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensi gitu ya.
Benar Oke sekali. lah, rencananya gimana nih Pak Bastian? Rencana ke depan menerapkan itu apa yang akan Pak Bastian lakukan nih? Oke, untuk rencana ke depan tentu saja saya akan melihat dulu Pak Refeka ice breaking yang kira-kira cocok, karena di SMK ini kan ada berbagai jurusan ya Pak Refeka. Misalkan anak-anak yang kebanyakan putri, tentu saja ice breaking yang terlalu movingnya, terlalu geraknya terlalu cepat juga tidak bagus. Kalau yang laki-laki mungkin tidak masalah ice breakingnya mungkin dengan gerak-gerakan. Nah, saya akan lihat dulu, saya sesuaikan, saya besok mengajar kelas apa, ice breakingnya kira-kira apa. Dan ini Pak Refeka, mungkin saya akan menambahkan beberapa media yang sifatnya tidak online, seperti menggunakan indeks kartu atau card index. Nah, seperti itu, karena saya ingin anak-anak itu juga pelan-pelan bisa seimbang antara gadget dan yang non gadget. Makanya saya menggunakan indeks card. Jadi seperti itu. Nah, indeks card itu kalau di dalam pembelajaran dakwah Rasulullah di Madinah, nanti isinya bisa misalkan metode damai itu seperti apa. Nanti indeksnya ada ini strateginya. Kemudian kalau yang metode dengan cara kekerasan dalam tanda kutip perang, ada perang apa saja, nanti seperti itu. Nah, nanti jadi semacam permainan kartu, seperti permainan tradisional Pak Refeka. Gitu. Terus kapan nih rencananya Pak? Insya Allah di pertemuan ke depan setelah kita berdiskusi ini Pak Refeka, saya siapkan materi-materinya untuk dipraktekkan. Berarti KD yang lain ya Pak ya? Iya, di KD yang lain. Oke, artinya selalu ada peningkatan dari KD yang kemarin menggunakan metode seperti ini, kemudian KD yang akan datang memperbaiki dari yang kemarin, kemudian diperbaiki lagi menjadi di KD yang akan datang diperbaiki lagi gitu nih. Iya. Ya. Berarti Pak Bastian sudah punya komitmen ini untuk kemudian selalu memperbaiki kegiatan pembelajaran. Kita sama-sama belajar Pak Bastian. Iya. Kemudian adakah orang-orang yang dapat ada atau tidak orang-orang yang perlu dilibatkan, atau Pak Bastian membutuhkan bantuan seperti apa dan siapa gitu? Ya, terima kasih Pak Refka. Menurut saya sangat memerlukan dukungan terutama dari teman-teman. Pertama dari teman-teman sejawat satu mata pelajaran, dari teman-teman guru pendidikan agama Islam, kemudian dari guru teman-teman AB normatif adaptif yang pelajaran umum. Dan tentu saja karena tidak mungkin Pak Refka kalau saya melakukan perubahan kecil atau perubahan besar dalam satu kelas tetapi teman-teman yang lain tidak, itu sama saja saya berenang di tengah ombak badai, tidak akan sampai di tujuan. Jadi tidak bisa kok seorang guru itu merubah kelas itu tanpa bantuan teman yang lain. Maka kita kalau mau bergerak bersama-sama. Ya. Berarti Pak Bastian nanti akan merencanakan bagaimana bertemu dengan orang-orang yang akan membantu Pak Bastian begitu. Ya, tentu saja Pak Refka. Kapan ketemu teman-teman? Secepatnya, karena semakin cepat kita melakukan sesuatu, maka semakin cepat kita akan dapat tahu kekurangannya, tahu bagaimana cara memperbaikinya. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Saya bertemu guru yang sangat tepat ini, yang selalu mengimprove kualitas dalam pembelajaran. Ya. Terima kasih Pak Bastian. Sama-sama. Saya kira tujuan ngobrol kita sudah tercapai gitu. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pada KD yang akan datang gitu. Artinya sudah tercapai dan nanti akan menambahkan faktor-faktor yang sudah yang pengalaman kemarin masih ada kekurangan, ditambahkan bagaimana mengaktifkan siswa gitu. Dan juga Pak Bastian akan melibatkan teman-teman rekan guru yang lain gitu ya. Oke, saya kira itu Pak Bastian. Semoga pembelajaran yang diampu Pak Bastian selalu menjadi pembelajaran yang berkualitas. Amin. Ya, terima kasih. Memberikan dampak yang positif untuk anak-anak dan untuk generasi kita selanjutnya. Ya. Terima kasih Pak Bastian. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Refka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.